Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Lukas 11 ayat 14 sampai 23 menjadi refleksi kita, menjadi makanan rohani bagi kita. Perikop ini berbicara tentang Yesus yang mengusir setan yang membuat seseorang menjadi bisu. Dan ketika setan itu keluar, orang itu lalu bisa berbicara dan takjublah orang banyak melihat mukjizat ini. Saudari-saudara yang terkasih, apakah yang menghalangi Anda untuk membicarakan firman Tuhan secara terbuka, secara jujur, dan secara jelas? Ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan Injil. Ada begitu banyak orang yang bingung dalam kehidupan ini dan mendapati diri mereka pada jalan yang salah, jalan yang mengarah pada kebingungan atau ketidakjelasan, bahkan mengarah kepada kehancuran yang lebih besar. Dan apakah kita tetap diam saja pada saat mereka sedang melewati jalan ini? Mengapa? Injil pada hari ini berbicara tentang seorang yang bisu karena iblis. Ketika setan ini diusir oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang bisu itu kemudian berbicara dan banyak orang menjadi kagum. Kemungkinan besar orang ini dirasuki sepenuhnya oleh iblis ini, dan penindasan yang dia alami melumpuhkan kemampuannya bahkan untuk berbicara. Setelah dibebaskan dari pengaruh iblis, dia lalu berbicara dengan bebas. Para saudara, meskipun kita mungkin tidak mengalami pengaruh iblis pada tingkat yang sama seperti yang dialami oleh orang yang kerasukan itu pada Injil hari ini, kita sering dihalangi, kita sering ditindas oleh roh-roh bisu yang serupa. Si jahat itu seringkali mencoba mempengaruhi kita sedemikian rupa, sehingga kita takut untuk mewartakan Injil dengan bebas, dengan tulus, dan segera, tanpa menunda-nunda, kepada mereka yang paling membutuhkan pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Roh-roh yang bisu seringkali dapat menghalangi kita, membingungkan kita, atau membuat kita ketakutan atau mengalami ketakutan, kecemasan tertentu ketika ada kesempatan untuk membagikan iman kita kepada orang lain. Meskipun mungkin jarang untuk jatuh sepenuhnya dalam kekuatan setan, kita seringkali dibiarkan dipengaruhi dan dihalangi oleh roh jahat ini. Renungkanlah pada hari ini, saudari-saudara terkasih, bahwa realita roh-roh jahat ini dan upaya mereka untuk membungkam mulut kita, mencegah kita berbicara pesan kebenaran atau menyampaikan pesan keselamatan yang perlu didengar oleh banyak orang. Kita seharusnya tidak takut akan pengaruh roh jahat ini. Yesus memiliki kuasa yang penuh atas roh-roh seperti itu, dan tidak akan ragu-ragu untuk membungkam pengaruh iblis atas kita jika kita membiarkan Yesus meraja dalam hati kita. Yesus ingin membebaskan kita untuk menyampaikan pesan kasih-Nya yang tanpa syarat, sehingga orang lain akan mengenal Dia dan kasih-Nya yang sempurna. Biarkanlah Tuhan menggunakan Anda, menggunakan keluarga Anda, menggunakan komunitas Anda, menggunakan pertemanan Anda sebagai salah satu alat kebenaran dan kasih. Mari kita berdoa pada hari ini kepada Tuhan supaya kita menyadari diri kita, menyadari ketakutan kita. Seringkali kita menyerah pada rasa takut itu ketika Tuhan memanggil kita untuk mengucapkan kata-kata cinta kita kepada mereka yang membutuhkan. Kita seringkali merasa seolah-olah terdiam, bungkam, bingung harus berkata apa. Mari kita mohon supaya
kita dibebaskan Tuhan dari itu, supaya kita dapat menjadi alat suci sabda Tuhan, dan dengan percaya diri mewartakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang yang ada dalam kebingungan atau kepada banyak orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.